Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan paparan sidang akhir saya yang berjudul efektivitas penggunaan trotoar di Jalan Ho Cokroaminoto, Pontianak. Perkenalkan, nama saya Faisal Gusfandi, NIM D1011710118. Yang terhormat pembimbing utama saya yaitu Bapak Dr. Said SDMT. Yang kedua, pembimbing kedua Bu Sumiatina STMT IPM. Lalu sebagai penguji utama yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo MT IPM. Lalu penguji kedua saya Ibu Dr. Elsa Trimukti STMT. Oke, pada pembahasan kali ini terdapat 5 poin utama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Pada pendahuluan ini yaitu latar belakang, yang mana pada penelitian saya ini berada di Jalan Ho Cokroaminoto, Pontianak, yang merupakan salah satu jalan trotoarnya yang sudah diperbaiki di Kota Pontianak. Lalu aktivitas di kawasan tersebut cukup ramai dan juga mengidentifikasi hal-hal yang terdapat penyalahgunaan trotoar di lokasi tersebut. Berikut penampakan latar belakangnya. Pada pertanyaan penelitian, yang pertama, apakah saja bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di trotoar Jalan Ho Cokroaminoto pada daerah Pontianak? Yang kedua, berapa tingkat level or surface trotoar di lokasi penelitian? Pada batasan masalah, yang pertama yaitu penelitian dilakukan untuk jenis pejalan kaki yang melalui jalur trotoar. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi tingkat pelayanan atau level or service pada pejalan kaki. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran trotoar yang terjadi di Jalan Ho Cokroaminoto, Pontianak. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran di trotoar Jalan Ho Cokroaminoto pada daerah Pontianak. Yang kedua, untuk mengetahui besar penurunan tingkat layanan atau level of service trotoar di lokasi penelitian dan berfungsinya trotoar tersebut sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya. Manfaat penelitian. Manfaat akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah penelitian ilmu teknik sipil. Lalu yang kedua, manfaat praktisnya, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Pekerja Umum dan Pekerja Umum Kota Pontianak selaku instansi yang berwenang dalam merencanakan fasilitas pejalan kaki sehingga dapat memenuhi keinginan dari para pengguna jalan. Yang ketiga, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi penulis lain yang berminat di masa datang. Pada tinjauan pustaka, pengertian trotoar yaitu menurut Jenderal Bina Marga tahun 1999 pada pedoman perencanaan jalur pejalan kaki pada jalan umum, yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari daerah manfaat jalan yang berfungsi sebagai jalur pejalan kaki yang pelayanannya ditingkatkan atau diperkeras, yang memperhatikan keamanan, kelancaran, dan kenyamanan bagi pejalan kaki dan penyandang cacat. Penyalahgunaan trotoar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi pelengkap, yakni trotoar. Pejalan kaki. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 26 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2004 dikatakan definisi pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Standar kenyamanan jalur pejalan kaki. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan perkotaan seperti terdapat pada tabel berikut yang sebelah kanan, yaitu tabel tingkat standar pelayanan jalur pejalan kaki. Kelengkapan fasilitas pejalan kaki. Berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018 tentang perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki, fasilitas pendukung untuk pejalan kaki harus memenuhi beberapa faktor. Di antaranya yaitu rambu dan marka, pengendali kecepatan, lapak tunggu,
lampu penerangan, pagar pengaman, pelindung atau peneduh, jalur hijau, tempat duduk, tempat sampah, halte, drainase, dan bolar. Metode analisa data perhitungan loss. Dalam mengukur tingkat kenyamanan loss pejalan kaki terdapat 5, yaitu arus pejalan kaki, kecepatan pejalan kaki, kepadatan pejalan kaki, ruang pejalan kaki, volume per kapasitas rasio, V per C rasio atau arus per kapasitas. Hubungan antar variabel. Prinsip analisis ini berdasarkan hubungan arus, kecepatan, dan kepadatan yang dirumuskan seperti pada persamaan berikut, beserta dengan grafik. Hubungan antar variabel. Hubungan berikut adalah rumus antara lain hubungan kecepatan dan kepadatan, hubungan arus dan kepadatan, hubungan kecepatan dan arus. Metodologi penelitian. Pada lokasi studi penelitian dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, yaitu Kota Denah, wilayah Kelurahan Kota Pontianak. Lalu di sebelah kanan adalah detail dari lokasi penelitian, yaitu di Jalan Hos Cokroaminoto. Waktu penelitian ada 4 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, selama dari jam 6 pagi sampai jam 18 sore. Metode pengumpulan data. Metode penelitian digunakan ini adalah metode survei lapangan dan rekaman CCTV. Data primer yang diperlukan yaitu data geometrik ruas Jalan Hos Cokroaminoto, data jumlah pengguna pejalan kaki, data kecepatan pejalan kaki, jumlah penyalahgunaan trotoar yang terjadi di lokasi penelitian tersebut. Analisis data. Adapun data-data yang disajikan dalam penelitian ini yaitu kondisi geometrik trotoar, volume pejalan kaki, kecepatan pejalan kaki, arus pejalan kaki, kepadatan pejalan kaki, ruang pejalan kaki, rasio arus pejalan kaki per kapasitas, hubungan antar variabel, tingkat pelayanan pejalan kaki. Berikut diagram alir penelitian. Berikut gambar karakteristik penentuan lahan, yang dimana sebelah kanan yaitu zona A dan sebelah kiri yaitu zona B. Pada zona A, gambaran lingkungan di sekitar zona A dapat dilihat pada gambar berikut. Karakteristik zona A adalah sebagai berikut: dekat dengan kawasan pasar, tempat ibadah, dan toko, dekat dengan sumber listrik untuk pemasangan CCTV. Pada zona B, karakteristiknya sebagai berikut: dekat dengan kawasan sekolah, tempat ibadah, dan toko, dan dekat dengan sumber listrik untuk pemasangan CCTV. Analisis data dan pembahasan. Gambaran umum lokasi penelitian yaitu jalur pejalan kaki yang dikelilingi oleh tempat ibadah, pertokoan, dan tempat pendidikan, sehingga masyarakat atau pejalan kaki biasa melewati ruas pejalan kaki tersebut. Kelengkapan fasilitas pendukung Hos Cokroaminoto Pontianak. Berikut tabel data kelengkapan fasilitas pendukung trotoar di Jalan Hos Cokroaminoto. Dari 12 poin terdapat cuma 4 poin yang dilengkapi, yaitu lampu penerangan fasilitas pejalan kaki, pelindung atau peneduh, jalur hijau, dan drainase. Data lokasi survei jumlah pejalan kaki. Lokasi pengambilan data jumlah pejalan kaki zona A terletak di simpang Jalan Beringin. Berikut data yang telah diperoleh selama 12 jam, yakni hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Senin. Lokasi pengambilan data pada jumlah pejalan kaki pada zona B terletak di Masjid At-Tawabin. Berikut data yang telah diperoleh selama 12 jam. Berikut hasil data jumlah pejalan kaki di trotoar Hos Cokroaminoto zona A. Di sebelah kanan yaitu ditampilkan jumlah pejalan kaki, volume puncak, dan total jumlah pejalan kaki pada selama penelitian. Di sebelah kiri ada grafik yang menunjukkan selama 4 hari jalur pejalan kaki yang melintasi kawasan tersebut.
Berikut data jumlah pejalan kaki di trotoar Cokroaminoto pada zona B. Pada tabel ada jumlah pejalan kakinya, volume puncak, dan total jumlah pejalan kaki pada waktu 4 hari. Dan sebelah kiri yaitu hasil grafiknya. Data lokasi survei kecepatan pejalan kaki. Pada trotoar zona A, berikut tabel waktu tempuh pejalan kaki pada kondisi puncak. Didapat pada contoh perhitungan sampel 1 pada segmen pengamatan sekitar 8,4 meter, dimasukkan rumus kecepatan, didapat hasilnya 48,41 meter per menit. Lalu dilanjutkan dengan kecepatan rata-rata ruang pejalan kaki sehingga didapat kecepatan rata-rata ruangnya di trotoar zona A yaitu 52,25 meter per menit. Berikut hasil tabel kecepatan rata-rata ruang pejalan kaki di trotoar di Cokroaminoto zona A. Data lokasi survei kecepatan pejalan kaki di trotoar zona B. Berikut tabel waktu tempuh pejalan kaki di zona B. Pada perhitungan sampel 1 didapat kecepatannya yaitu sekitar didapat kecepatan sebesar 53,97 meter per menit. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan kecepatan rata-rata ruang, didapat 56,91 meter per menit untuk kecepatan rata-rata ruang pejalan kaki di trotoar zona B. Berikut hasil kecepatan rata-rata ruang pejalan kaki di trotoar Cokroaminoto pada zona B. Arus pejalan kaki pada saat kondisi puncak. Pada trotoar zona A, perhitungan arus pejalan kaki diketahui sebagai berikut. Waktu pengamatan, jumlah pejalan kaki dengan lebar trotoar sebagai berikut yang sudah diketahui, dimasukkan rumus hingga didapat arus kecepatannya yaitu 0,26 orang meter per menit. Bisa dilihat pada tabel sebelah berikut. Pada trotoar zona B, perhitungan arusnya yang sudah diketahui yaitu waktu pengamatan, jumlah pejalan kaki dengan lebar trotoar sehingga dicari rumus arus pejalan kaki, didapat 1,63 orang meter per menit dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kepadatan pejalan kaki pada saat kondisi puncak pada trotoar zona A diketahui Q arus ataupun kecepatan rata-rata ruangnya sudah diketahui sehingga kepadatan pejalan kakinya didapat 0,005 orang meter persegi. Hasil perhitungan sudah dicantum pada tabel berikut. Kepadatan pejalan kaki pada saat kondisi puncak ya pada trotoar zona B, pada perhitungan kepadatan pejalan kaki diketahui Q dan VS-nya sehingga didapat kepadatan pada zona trotoar B yakni 0,029 orang per meter persegi. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Ruang pejalan kaki pada saat kondisi puncak. Pada zona trotoar A, perhitungan ruang pejalan kaki yang sudah diketahui yaitu arus, kecepatan rata ruang, dan kepadatan. Sehingga dimasukkan rumusnya dan dihitung didapat ruang pejalan kaki yakni 200,62 meter persegi per orang. Sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Ruang pejalan kaki pada kondisi puncak untuk trotoar zona B, pada perhitungan ruang pejalan kaki diketahui Q, VS, dan D-nya dimasukkan ke dalam rumus hingga didapat hasilnya yaitu 35,02 meter persegi per orang dan dapat dilihat pada tabel berikut. Arus pejalan kaki per kapasitas pada kondisi puncak. Pada trotoar zona A, perhitungan rasio arus pejalan kaki per kapasitas sebagai berikut diketahui V 0,26 orang per meter per menit
dan kapasitasnya sebesar 83 orang per meter per menit. Sehingga dimasukkan rumus, didapat hasil 0,003 dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk total zona B, perhitungan rasio arus pejalan kaki per kapasitas diketahui V-nya 1,63 orang per meter per menit dan kapasitasnya yaitu 83 orang per meter per menit, sehingga dimasukkan rumus didapat hasil 0,02 sehingga dapat dilihat pada tabel berikut. Hubungan antar variabel. Berikut tabel data variabel kepadatan dan kecepatan pada trotoar zona A. Hubungan antar kepadatan dengan kecepatan trotoar zona A. Pada trotoar zona A, perhitungan regresi linear hubungan kepadatan dengan kecepatan pejalan kaki didapat. Untuk menghitung variabel B, didapat B-nya minus negatif 4179,1. Lalu untuk variabel A didapat 65,54. Lalu untuk koefisien determinasinya didapat 0,3577. Sehingga didapat persamaan linear untuk trotoar zona A sebagai berikut, yaitu VS 65,54 dikurang 41.1749,1 D, sehingga dihubungkan ke grafik seperti gambar berikut. Ya, ini gambar grafik hubungan antara kepadatan dengan kecepatan pada trotoar zona A. Hubungan antar variabel pada trotoar zona B. Berikut tabel data variabel kepadatan dan variabel kecepatan di trotoar zona B. Hubungan antar kepadatan dengan kecepatan. Trotoar zona B, perhitungan regresi linear hubungan kepadatan dengan kecepatan pejalan kaki sebagai berikut. Didapat variabel B-nya yaitu minus 202,74 dan variabel A-nya yaitu 59,78. Sehingga untuk determinasi koefisien determinasinya didapat 0,0393. Sehingga hubungan kecepatan kepadatan dapat ditulis sebagai berikut. VS sama dengan 59,78 dikurang 202,74 D. Diubah ke grafik sehingga didapatlah gambar grafik hubungan antara kepadatan dan kecepatan trotoar zona B sebagai berikut. Hubungan antar kepadatan dengan arus pada trotoar zona A dari perhitungan regresi sebelumnya dan diketahui A-nya yaitu 65,537 dan B-nya yaitu negatif 4179,1, sehingga hubungan kepadatan dan arus membentuk persamaan parabola sebagai berikut. Q sama dengan 65,54 D dikurang 4179,1 D kuadrat. Sehingga tampak gambar grafik hubungan antar kepadatan dengan arus trotoar zona A sebagai berikut. Hubungan antar kepadatan dengan arus pada trotoar zona B dari perhitungan regresi linear pada trotoar zona B sebelumnya sehingga didapat persamaan A sama dengan 59,78 dan B yaitu negatif 202,74. Maka hubungan kepadatan dan arus membentuk persamaan parabola sebagai berikut. Q sama dengan 59,78 dikurang 202,74 D kuadrat. Sehingga hasil gambar grafik hubungan antara kepadatan dengan arus trotoar zona B sebagai berikut. Hubungan antara kecepatan dengan arus pada trotoar zona A dari perhitungan regresi linear pada trotoar sebelum zona A didapat persamaan berikut, sehingga diketahui A-nya itu 65,537, B negatif 4179,1 dan DJ sama dengan negatif 0,016. Untuk hubungan kepadatan arus DJ per VF didapat negatif 0,00024 sehingga diperoleh persamaan parabola hubungan kecepatan dan arus sebagai berikut. Q sama dengan
0,0016 PS dikurang 0,00024 PS kuadrat. Sehingga didapatlah gambar grafik hubungan antara kecepatan dengan arus trotoar zona A sebagai berikut. Hubungan antara kecepatan dengan arus trotoar zona B. Dari perhitungan regresi linear pada trotoar zona B didapat persamaan berikut. Sehingga dari persamaan tersebut diketahui A sama dengan 59,78, B negatif 202,74, DJ sama dengan negatif 0,295. Lalu hubungan keberadaan arus yaitu DJ per VF sama dengan negatif 0,00493. Sehingga diperoleh persamaan parabola hubungan kecepatan dan arus sebagai berikut. Q sama dengan 0,295 PS dikurang 0,00493 PS kuadrat. Sehingga hasil gambar grafik hubungan antara kecepatan dan arus trotoar zona B sebagai berikut. Analisis tingkat pelayanan. Berikut tabel tingkat pelayanan atau level of service di Jalan Hos Cokroaminoto. Bentuk-bentuk pelanggaran trotoar. Berikut tabel data pelanggaran trotoar di Hos Cokroaminoto. Yakni terdapat pedagang kaki lima, parkir kendaraan, dan standing banner. Berikut gambar-gambar pelanggaran yang terjadi. Untuk rekomendasi untuk pemerintah memasang peringatan kepada para pelaku pelanggaran trotoar sehingga jalur trotoar menjadi tertib dan teratur. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Untuk poin pertama, trotoar yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto sudah memenuhi standar kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang lebar jaringan pejalan kaki sesuai dengan penggunaan lahan. Kelengkapan fasilitas pejalan kaki berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 tentang perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki. Dari 12 poin kelengkapan fasilitas pendukung pejalan kaki, trotoar Hos Cokroaminoto memenuhi 4 poin, yakni lampu penerangan, fasilitas pejalan kaki, pelindung atau peneduh, jalur hijau, dan drainase. Poin kedua, tingkat pelayanan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Perkotaan. Berdasarkan hal tersebut, didapat tingkat pelayanan untuk jalur pejalan kaki di trotoar zona A dan B sebagai berikut. Trotoar zona A pada hari Jumat mendapat tingkat pelayanan A, hari Sabtu tingkat pelayanan A, hari Minggu tingkat pelayanan A, dan hari Senin tingkat pelayanan A. Untuk trotoar zona B pada hari Jumat mendapat tingkat pelayanan B, hari Sabtu mendapat tingkat pelayanan A, hari Minggu tingkat pelayanannya A, dan hari Senin didapat tingkat pelayanan B. Yang ketiga, pelanggaran yang terjadi di trotoar Hos Cokroaminoto diantaranya itu pedagang kaki lima ataupun PKL, parkir kendaraan bermotor ataupun mobil di jalur trotoar, dan standing banner yang menghalangi pejalan kaki yang melintasi trotoar. Saran, dikarenakan penelitian memiliki waktu yang terbatas, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya melakukan observasi lapangan di waktu malam hari agar mendapatkan data primer yang lebih valid. Yang kedua, zona pada lokasi penelitian sebaiknya ditambah satu zona di kawasan sekolah, yakni di kampus Widya Dharma. Berikut daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Berikut hasil paparan saya mengenai sidang akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.